Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y12s atau untuk modelnya itu Vivo V2026 ya. Seperti inilah tampilan belakangnya. Jadi karena HP ini kata orangnya lama nggak dipakai karena rusak LCD-nya. Setelah diganti LCD dia lupa kunci layarnya ya. Nah ini LCD-nya masih baru ya teman-teman ya. Lalu di reset sama pemiliknya, akhirnya tampilannya seperti ini. Bisa dilihat di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok ya teman-teman ya. Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya. Untuk membuktikan kita sambungan dulu ke jaringan WiFi teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya, karena prosesnya lumayan panjang ya teman-teman ya. Saya pastikan jika kalian mengikuti video ini kalian berhasil dan sama aja ngirit sekitar 100.000 jika dibawa counter ya. Oke, kita lanjutkan kembali videonya teman-teman ya. Oke, langsung saja di tampilan ini kita pilih mulai dulu ya. Kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini tinggal kita next saja, kita pilih Indonesia. Di sini kita pilih setuju. Oke, di sini kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi atau hotspot juga bisa ya teman-teman. Oke, kita sambungkan dulu ya. Oke, untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya teman-teman ya. Pastinya terkunci ya teman-teman. Setelah lupa kunci layar lalu di reset, pasti dia tetap minta kunci layar ya teman-teman. Atau jika kita ingat, kita bisa masukkan email dan passwordnya ya. Oke, kita tunggu, masih proses ya. Di sini kita percepat sedikit karena biasanya itu membutuhkan sinyal yang stabil sekitar 1 hingga 2 menit ya proses di sini ya teman-teman ya. Jadi kita percepat sedikit videonya. Oke, setelah kita percepat akhirnya tampil seperti ini. Di sini kita pilih saja jangan salin ya teman-teman. Oke, kita pilih jangan salin. Kita tunggu sebentar lagi, masih proses ya. Kita tunggu sebentar. Oke, masih memeriksa info. Nah ini bisa kita lihat ya, verifikasi pola ya, karena di sini memang kasusnya lupa kunci layar, jadi tentunya kita nggak tahu ya teman-teman ya. Lalu di posisi ini langsung saja kita pilih gunakan akun Google saya ya teman-teman ya, karena kita tidak tahu kunci polanya teman-teman ya. Jadi kita pilih saja yang bawah, gunakan akun Google saya ya. Kita pilih yang bawah ini ya, yang biru ini teman-teman. Oke, kita klik. Oke, kita tunggu, masih memeriksa info. Kita tunggu sebentar. Bisa kita lihat di sini verifikasi akun ya teman-teman ya. Nah ini verifikasi akun, perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini ya. Sebenarnya jika kita ingat email dan passwordnya ya tinggal kita loginkan saja, namun jika kita lupa email dan passwordnya tentunya kita harus menghapusnya teman-teman ya, atau membypass FRP akun Google-nya teman-teman ya. Bisa dilihat ya pada pojok kiri atas masih ada ikon gambar gembok, ini menandakan kalau HP ini masih terkunci akun Google ya. Dan di sini sudah kita sambungkan ke jaringan WiFi teman-teman ya, karena untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini akan kita mulai tutorialnya ya, pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Langsung saja di sini di tampilan ini kita bisa aktifkan tollback-nya ya. Caranya ada dua ya. Untuk mengaktifkan tollback kita tekan secara bersamaan tombol volume atas dan tombol volume bawah. Namun jika tombol volume kita rusak, kita bisa melalui di tampilan depan halo ya teman-teman. Oke, untuk syarat yang pertama pastikan kita sudah menyambungkan ke jaringan WiFi atau hotspot ya. Di sini kita sudah menyambungkannya ya teman-teman ya. Bisa kita lihat pada pojok kanan atas ya, ini WiFi-nya sudah tersambung ya teman-teman. Oke, langsung saja di tampilan ini kita aktifkan tollback-nya teman-teman ya. Untuk mengaktifkan tollback ada dua cara. Kita bisa menekan secara bersamaan ya, tombol volume atas dan bawah secara bersamaan kita tekan, maka langsung ada notifikasi aktifkan ya. Oke, nah seperti ini saja teman-teman. Namun ada beberapa teman yang komen, bang bagaimana jika tombol volume kita rusak ya. Kita bisa melalui tampilan depan halo ya teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Buat teman-teman yang tombolnya rusak, kita praktekkan lewat tampilan depan halo, lalu kita pilih pengaturan pelengkap untuk pembacaan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pilih. Nah ini yang bawah, selanjutnya di sini kita pilih tollback yang bawah juga. Lalu selanjutnya kita centang pada gunakan tollback, maka di sini tollback langsung aktif ya teman-teman. Oke, selanjutnya di tampilan tutorial tollback ini kita gariskan huruf L secara cepat, jangan terputus ya. Oke, langsung saja kita praktekkan, kita gariskan huruf L ya teman-teman ya. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya di tampilan ini kita pilih setelan tollback ya teman-teman ya. Caranya kita ketuk sekali untuk memilih, lalu kita ketuk 2 kali untuk membukanya ya. Oke, kita ketuk 2 kali untuk membukanya. Kita ulangi, mungkin tadi kurang pas. Nah seperti ini. Oke, kita ulangi lagi, maka akan ada tampilan setelan tollback seperti ini. Selanjutnya di sini kita scroll ke bawah menggunakan 2 jari ya. Kalau 1 jari nggak bisa, harus kita scroll menggunakan 2 jari ya. Oke, kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita pilih setelan developer nomor 2 dari bawah ya. Nah ini kita pilih setelan developer, sama seperti tadi caranya, kita tekan sekali untuk memilih dan kita tekan 2 kali untuk membukanya ya. Nah seperti ini. Selanjutnya di sini kita hilangkan centang pada jelajah dengan sentuhan. Nah ini ya teman-teman ya, kita hilangkan centangnya. Oke, kita ketuk 2 kali untuk membukanya, lalu kita pilih oke, kita ketuk 2 kali lagi.
maka di sini jelajah dengan sentuhan sudah tidak aktif. Setelah jelajah sentuhan kita nonaktifkan, di sini sudah bisa disentuh layarnya dengan normal ya teman-teman. Oke, selanjutnya di tampilan tollback ini setelah kita nonaktifkan jelajah dengan sentuhan, selanjutnya kita aktifkan keyboard braille-nya teman-teman ya. Sebelum kita aktifkan keyboard braille-nya, jangan sampai kita salah pilih kembali ya, entah sengaja atau tidak sengaja kita salah pilih tertekan tombol kembali, maka kita nggak bisa lanjut lagi ya. Kita harus meresetnya ulang lalu mulai dari awal lagi teman-teman ya. Oke, jadi jangan sampai kepilih atau kepencet tombol kembali di pojok kiri atas atau kiri bawah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan tutorialnya. Selanjutnya kita aktifkan keyboard braille-nya ya teman-teman ya. Oke, kita aktifkan keyboard braille-nya. Saya ulangi lagi, jangan sampai salah pilih kembali ya teman-teman. Oke, kita buka keyboard braille. Lalu selanjutnya kita pilih siapkan keyboard braille yang paling atas ya. Nah ini selanjutnya kita pilih setelan, lalu kita centang pada keyboard braille tollback ya. Nah ini lalu kita pilih oke. Maka di sini tahap awal sudah selesai teman-teman. Oke, lalu selanjutnya kita bisa kembali terus hingga ke tampilan awal ya. Pokoknya disimak terus, jangan skip ya, biar tidak gagal paham ya teman-teman. Oke, kita pilih saja kembali terus hingga ke tampilan awal. Oke, kita pilih kembali ya hingga ke tampilan awal setelah seperti di reset tadi teman-teman ya. Oke, kita pilih saja kembali terus hingga ke tampilan halo seperti ini. Selanjutnya di tampilan halo ini kita nonaktifkan tollback-nya. Caranya kita tekan dan tahan secara bersamaan volume atas dan bawah, maka akan ada tampilan seperti ini. Lalu kita pilih aktifkan, lalu kita pencet lagi ya. Karena tadi ini tutorialnya untuk tombol yang rusak, jadi kita bisa buka lagi setelan yang bawah ini ya teman-teman. Lalu kita nonaktifkan tollback-nya. Caranya hanya seperti itu untuk yang tombolnya rusak ya. Oke, tinggal kita nonaktifkan saja seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa kembali dulu hingga ke tampilan halo tadi ya. Lalu kita pilih mulai di tampilan ini. Selanjutnya kita next saja dulu. Kita masuk ke jaringan wifi ya teman-teman. Oke, setelah tampil seperti ini kita pilih kembali, kita masuk ke tampilan jaringan wifi. Nah di sini ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita pilih lihat semua jaringan, lalu kita pilih tambahkan jaringan. Lalu di tampilan ini kita tekan dan tahan tombol spasi. Nah ini ya, kita tahan tombol spasi, lalu kita pilih keyboard braille tollback ya, yang ini kita centang, lalu kita pilih yang atas, aktifkan di setelan aksibilitas. Selanjutnya kita pilih menu aksibilitas dan kita aktifkan pintasan menu aksibilitas. Selanjutnya kita izinkan, lalu kita pilih oke. Maka di pojok kanan bawah ada ikon gambar orang, karena pintasan menu aksibilitas ini akan kita gunakan ya. Oke, langsung saja kita pilih atau kita klik saja pada ikon gambar orang, lalu kita pilih asisten. Lalu selanjutnya di tampilan ini langsung saja kita ucapkan buka setelan ya teman-teman ya. Oke, kita ucapkan buka setelan. Buka setelan. Untuk membuka setelan perangkat, ketuk buka setelan di bawah. Oke, selanjutnya kita pilih ikon Google yang pojok kiri ya. Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan browser seperti ini. Selanjutnya di atas kita hapus, lalu kita ganti huruf V saja ya. Selanjutnya di tampilan ini kita pilih yang bawah ya, kita pilih keyboard berikutnya. Selanjutnya di atas ini kita hapus ya, kita hapus semua, kita ganti huruf V saja ya. Oke, kita ketikkan saja huruf V, maka akan ada tampilan seperti ini. Selanjutnya di sini kita pilih saja V App Store ya teman-teman ya. Bang, bagaimana jika di HP ku tidak ada V App Store? Kalian riset saja dulu HP-nya ya, lalu mulai dari awal ya teman-teman. Oke, nah ini bisa kita lihat ya, hanya kita ketikkan huruf V, selanjutnya kita pilih V App Store. Nah ini, maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan V App Store. Lalu di sini kita pilih izinkan. Nah ini kita izinkan dulu. Selanjutnya di atas kita ketikkan saja Activity Launcher ya teman-teman. Oke, nah ini kita pilih setuju dulu. Kita ketikkan Activity Launcher atau ACT saja, biasanya sudah keluar ya. Nah ini bisa kita lihat di sini ada dua Activity Launcher. Kita pilih yang bawah yang warna hijau Tosca ini ya. Oke, langsung saja kita pilih dapatkan atau kita buka saja seperti ini. Nah ini kita pilih dapatkan. Selanjutnya dia langsung proses menginstal. Kita tunggu saja, masih proses download. Nah ini langsung memasang, udah selesai ya. Ini sangat cepat sekali karena ukurannya sangat kecil. Lalu langsung saja kita buka setelah terdownload ya teman-teman ya. Oke, pokoknya disimak terus ya teman-teman ya, jangan di skip biar tidak gagal paham. Selanjutnya di sini kita klik pada kolom pencarian ya di bagian atas. Nah ini, oke, kita ketikkan FAC atau factory test juga bisa ya. Kita ketikkan saja FAC, biasanya sudah keluar. Nah ini biasanya agak delay sebentar di tampilan ini, kita tunggu. Oke, FAC atau factory test juga bisa. Nah ini ya, baru kita ketikkan FAC saja sudah tampil. Kita pilih yang nomor 2. Nah ini ya teman-teman ya, kalau untuk ketikan kompletnya factory test. Selanjutnya setelah kita buka factory test, di sini ada banyak pilihan ya teman-teman ya. Kita pilih engineering test yang nomor 2 dari atas ya teman-teman. Oke, nah ini jangan sampai salah pilih ya. Kita pilih engineering test, kita tunggu. Selanjutnya di sini ada tampilan seperti ini. Di atas bisa kita lihat ya, ada engineering test 1, engineering test 2, dan engineering test 3 ya. Di
Di sini kita pilih yang paling kanan Engineering Test 3 ya teman-teman ya di tampilan ini. Oke, bisa kita lihat jelas ya teman-teman ya. Di sini ada Engineering Test 1, Engineering Test 2 dan Engineering Test 3. Kita pilih yang Engineering Test 3 1 2 3. Nah, ini yang kanan. Selanjutnya di tampilan Engineering Test 3 ini kita pilih Back to Home yang paling atas. Nah, ini ya teman-teman ya. Pokoknya disimak terus, jangan di skip ya biar tidak gagal paham. Oke, kita pilih yang atas Back to Home. Lalu selanjutnya di tampilan ini kita pilih yang bawah Initial to English. Oke, kita tunggu. Dia agak delay ya teman-teman ya di tampilan ini setelah kita pilih Initial to English. Oke, kita tunggu. Bisa kita lihat ya. Ini adalah penampilan awal dari HP Vivo Y12s setelah kita bypass FRP akun Google-nya teman-teman ya. Biasanya di tampilan setelah selesai bypass FRP dia agak lemot atau delay ya teman-teman ya. Kita tunggu saja sebentar hingga normal. Oke. Nah, ini selanjutnya nanti akan kita rubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia ya, karena tampilannya masih bahasa Inggris ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya, di sini masih delay, kita tunggu beberapa saat. Oke, bisa kita matikan dulu tombolnya. Ini agak delay ya teman-teman ya posisinya setelah selesai bypass FRP ya. Namun biasanya tidak lama, sekitar 30 detikan mungkin ya. Oke, kita tunggu, masih delay ini ya, masih berat sekali HP-nya. Kita tunggu saja beberapa saat. Oke, setelah normal nanti akan kita rubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia dan kita nonaktifkan kembali untuk pintasan dari menu aksibilitasnya teman-teman ya. Oke, nah ini kita buka setelan ya, ini masih bahasa Inggris semua ya. Selanjutnya nanti bisa kita hapus juga untuk activity launcher yang kita download tadi ya. Nah, ini masih ada untuk pintasan dari menu aksibilitas. Oke, kita buka setelan. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita pilih sistem ya teman-teman ya. Oke, kita cari sistem. Nah, ini kita langsung saja buka sistem ya di tampilan ini. Di tampilan pengaturan kita buka sistem, lalu kita pilih language and input yang nomor 4 ini. Oke, selanjutnya kita pilih language, lalu kita pilih add language, lalu kita pilih bahasa Indonesia. Selanjutnya kita tekan dan tahan pada sebelah kanannya ini ya. Kita tekan dan tahan dan kita geser ke atas. Oke, kita tunggu, maka dia akan langsung berubah menjadi bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini akan kita nonaktifkan juga untuk pintasan dari menu aksibilitas karena tidak digunakan lagi ya. Kita kembali lagi ke pengaturan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita cari pintasan dan aksibilitas ya teman-teman ya. Di tampilan pengaturan ini kita cari pintasan dan aksibilitas. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya kita pilih aksibilitas yang paling bawah. Oke, nah ini selanjutnya kita pilih menu aksibilitas, lalu kita hilangkan centangnya, maka di sini sudah nonaktif atau tidak ada lagi untuk pintasan dari menu aksibilitas ya. Selanjutnya kita bisa pilih kembali ke pengaturan, lalu kita cek tentang ponsel. Bisa kita lihat ya, ini ya, nama perangkatnya V2026 atau biasa disebut itu Vivo Y12s kalau kita cek di Google ya teman-teman ya, dengan versi Androidnya 11 dan untuk tingkat patch keamanannya 1 Mei 2023 ya. Ini adalah tingkat patch keamanan terbaru dari Vivo Y12s ya. Di sini sudah tidak ada lagi updatean ya teman-teman ya. Saya pastikan kalian 1000% berhasil jika menonton video ini dengan baik ya teman-teman ya. Pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Walaupun kita cek lagi di sini tidak akan ada lagi pembaruan di HP Vivo Y12s ya teman-teman. Oke, kita coba sambungkan dulu ke jaringan WiFi untuk memastikan ya kalau ini adalah tingkat patch keamanan terbaru dari HP Vivo Y12s ya teman-teman. Ini HP lawas jadi tidak ada lagi pembaruan sistemnya ya. Oke, kita tunggu. Bisa kita lihat di sini WiFi sudah terhubung. Selanjutnya kita cek ya. Kita cek di pembaruan sistem apakah ada yang terbaru atau ini sudah versi yang terbaru. Bisa kita lihat ya. Nah, ini sistem ini sudah versi yang terbaru ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa hapus activity launcher yang kita download tadi ya teman-teman, karena sudah tidak kita gunakan lagi ya. Oke, jadi seperti inilah ya cara bypass FRP akun Google pada HP Vivo Y12s ya teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Monggo di share video ini ke teman kalian, saudara kalian atau sosial media kalian ya teman-teman, agar lebih banyak yang tahu untuk cara bypass FRP akun Google pada HP Vivo Y12s ya teman-teman ya. Buat yang mau bertanya-tanya tentang keluhan HP Anda, kalian bisa ikuti atau follow Facebook kita ya, namanya juga sama, Seni dan Teknologi teman-teman ya. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.